Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan dosen Pak Iman Lubis, mahasiswa Unpam atau mahasiswa dari kampus lain atau juga dari khalayak ramai yang sedang mencari YouTube mengenai anggaran komprehensif dan parsial. Ya, jadi ini hanya sekedar contoh pengantar sebelum kelas ini ya, budgeting ya. Bab 1 sudah diberikan pendahuluan tentang fungsi dan manfaat dari penganggaran. Kenapa belajar penganggaran, sebagai apa untuk manajemen, dan bagaimanakah manajemen bisa mengontrol sebuah organisasi melewati penganggaran ya. Dan penganggaran ini ternyata ada dua ya di bab 2 ini. Ya, saya bilang bab 2 ini karena mungkin di bab yang di buku yang lain, pengarang yang lain, dia punya sudut pandang yang berbeda ya. Sudut pandang ini kita tidak boleh menyalahkan atau apapun selama berdasarkan kuat, berargumentasi kuat, memiliki data yang kuat ya, dibaca ya pasti ada bisa dipertimbangkan sebagai sebuah teori ya atau sebuah argumentasi ya. Nah, kalau di sini komprehensif artinya menyeluruh atau secara keseluruhan ya. Parsial sebagian, itu bahasa Inggris ya. Nah, komprehensif budget ya, yakni penyusunan rencana perusahaan bisnis budget secara keseluruhan. Ya, di sini dilihat ya. Komprehensif ini masuk ke bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Ya, pedoman umumnya pasti tujuan ya. Pasti kalau pedoman anggaran pasti program, nggak ada lagi, pasti tujuan perusahaan. Kalau kamu pernah mengambil manajemen strategis, itu ada visi, misi, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, terus program, anggaran ya. Ya, udah pasti anggaran ya. Jadi ya pasti menyusunnya rencananya jangka panjang dan jangka pendek ya. Bicara soal substansi plan, mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan ya. Financial plan, ya finansial pasti urusannya minjem duit ya. Dia terbagi atas dua nih, anggaran jangka panjang dan anggaran tahunan ya. Kalau di sini dilihat strategic plan ya, perspektif finansial ya. Strategic plan dalam waktu 2 tahun saja. Ya, anggaran jangka panjang merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yakni lebih dari 1 tahun dan bahkan lebih dari 5 tahun. Kalau anggaran tahunan, tactical plan berarti ya anggaran tahunan. Bagi atas dua ya, anggaran operasional, proyeksi laba rugi, income statement, dan pembantu laporan laba rugi, dan anggaran penjualan. Ya, jenis produk, volume yang dijual. Kalau kamu pernah belajar manajemen keuangan pasti paham nih ya masalah ini ya. Karena ada pertemuan 7 itu tentang penganggaran modal adalah jadi tujuan itu adalah investasi yang dikeluarkan berapa dan berapakah pemasukan yang harus diterima dan apakah pembelian barang modal itu memiliki keuntungan atau layak untuk dibeli. Nah, kalau pernah baca itu, pelajarin pasti paham nih gini-ginian. Jadi anggaran penjualan ini adalah menuju ke anggaran arus kas ya. Oke, lanjut ya. Tadi ada background yang nice banget, bener-bener itu original culture. Oke, lanjut lagi ya. Oke, saya klub kecil, sorry kalau tadi nggak kebaca karena saya tidak membesarkan. Oke, ini kita baca. Anggaran penjualan ya pasti ada jenis produk, volume. Ini sesuatu yang sudah pernah dipelajarin ya. Jadi saya ini hanya memberikan pengetahuan tambahan saja. Ya, kalau forecasting peramalan itu lihat perubahan selera konsumen, perubahan tingkat harga, wah ini kan semua ada di teori mikro ya. Kalau kalian ingat teori mikro tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang ya. Jadi kalau harga itu kalau dimasukin ke rumus matematika ekonomi 1
atau 2 ya, saya lupa. Itu P-nya itu rumus dari kurva demand ya. Yang ya memang harus ingat-ingat lagi ya. Karena ini kan udah semester selanjutnya, yang pasti ini hanya membahas mengulang-ulang saja ya. Oke, anggaran produksi ya. Anggaran produksi adalah anggaran yang tentang jumlah produk yang harus dihasilkan dengan memperhatikan terlebih dahulu anggaran penjualan. Iya, betul. Anggaran produksi nanti ujung-ujungnya di HPP ya. Kan kalau misalnya bicara soal anggaran arus kas itu kan nanti ujung-ujungnya harus melewati laba rugi dulu ya, laba rugi. Nah, nanti penjualan harus dikurangi dengan HPP, harga pokok penjualan. Ya, HPP, harga pokok penjualan atau total biaya. Ya. Nanti di situ jelas sistemnya kan kalau misalnya ini persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Itu barang yang sudah dijual ya. Kalau persediaan, kalau misalnya produksi berarti barang yang sudah diproduksi. Oke, anggaran bahan mentah, anggaran kebutuhan bahan mentah, pembelian bahan mentah, biaya bahan mentah. Ini ada di akuntansi biaya nih. Udah ngambil belum? Saya juga tidak tahu nih kalian udah ngambil apa belum. Tapi ya sebenarnya akan dibahas di sana. Dan lucunya ketika masuk ke anggaran akuntansi biaya atau akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen juga ada nih. Itu jadi bingung. Jadi pertanyaan tuh yang bingung itu, kenapa kalian harus buat anggaran tersebut? Nah itu tuh akhirnya jadi bingung, karena dasar kalian tuh nggak kuat untuk memotivasi kalian membaca dan memahami materi yang sudah ada. Padahal kalau kalian belajar penganggaran itu jelas bahwa penganggaran ini adalah alat tools untuk berfungsi sebagai pengawasan atau mengkontrol program di perusahaan. Nah, jadi fungsi manajemen yang POAK itu kalau nggak ada penganggaran itu nggak bisa dilakukan. Nah, terus buat apa ada anggaran produksi? Ya jelas, kalau nggak ada anggaran produksi bagaimana kamu bisa efisien? Sedangkan tujuan manajemen adalah memaksimalkan keuntungan ya, bukan ya? Ayo coba lagi ingat-ingat lagi ya. Itu mah laba maks ya. Cuma manajemen keuangan kalau itu ya. Itu manajemen keuangan. Manajemen adalah mengelola apa ya? Secara efisien dan efektif. Kata kunci saja ya. Saya juga nggak ingat juga nih. Karena kan bukan bidang saya tuh. Yang sekarang saya jelaskan ya. Nanti kalau pengantar manajemen nanti saya bisa jelaskan karena kan teorinya cukup. Oke. Ada anggaran tenaga kerja langsung ya. Ada anggaran biaya overhead pabrik. Ya. Ada anggaran biaya distribusi, ongkos, transport dan sebagainya. Ada anggaran biaya umum administrasi. Nah, ini semuanya ada di laporan laba rugi. Nah, anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan ini adalah perubahan kekayaan utang dan piutang ya. Aktiva tetap, aktiva lancar, pasiva utang jangka pendek, utang jangka panjang, termasuk modal sendiri. Anggaran pembantu yaitu aliran kas masuk dan kas keluar. Ya. Kalau kalian pernah belajar di manajemen keuangan tuh ada namanya kas masuk, namanya cash flow operasional. Ada namanya kas keluar, itu bisa disebut dengan modal kerja ya. Ada 2 macam. Ya. Nah, ini apa coba di sini? Penjualan produk secara tunai itu kas masuk tuh, ya kan. Penagihan piutang kas masuk, penerimaan bunga dividen kas masuk. Penjualan aktiva kas masuk, pinjaman kas masuk ya. Aliran kas keluar, pembelian bahan mentah, iya. Upah buruh, biaya-biaya yang dikeluarkan, pengeluaran-pengeluaran yang penting ekspansi. Jadi kalau UU Cipta Tenaga Kerja ini yang mengatakan bahwa
misalnya nih ada penurunan gaji buruh nih misalnya, berarti ya secara otomatis penganggaran di bidang arus kas keluar berkurang, arus kas masuk bertambah, ya laba pasti menguntungkan lah ya gitu. Jadi menambah laba perusahaan. Anggaran penambahan modal ya, ini kan kalau misalnya kalian terbitkan saham atau obligasi, nah itu pasti ada penambahan modal. Anggaran penyusutan aktiva tetap, oh iya, oke lanjut ya. Ini baru baru pengenalan, jangan pusing dulu ya. Oke, komponen anggaran komprehensif ada substansive plan, financial plan, anggaran tahunan. Ya, tadi udah ya, ini cuma simpulan ya, anggaran finansial. Anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau ruang lingkup yang sempit. Oh, ini karena keterbatasan sumber daya manusia. Ya. Dan kemampuan. Nah, kalau anggaran komprehensif ini itu pasti ada substantive plan. Nah, ini saya bilang, ada tujuan umum perusahaan, ada tujuan khusus perusahaan, ada strategi. Oh iya, ada strategi perusahaan ya. Sebelum ke program itu masuk dulu ke strategi ya. Baru penentuan berbagai asumsi yang dipakai perusahaan seterusnya. Financial plan, pasti. Kalau bicara tentang penjualan, biaya laba, ngomongin arus kas. Penentuan besarnya modal, ngomongin pinjaman, anggaran transaksional ya. Keperkiraan kebutuhan tenaga kerja itu ngomongin arus kas keluar ya. Anggaran tahunan, operasional, proyeksi laba rugi, anggaran penjualan, produksi, distribusi, biaya umum, anggaran iklan, promosi, anggaran penelitian, dan anggaran pemeliharaan. Nah, ini digunakan, jangan sampai kalian sebagai manajer itu nggak tahu anggaran tersebut ya. Contoh misalnya kamu mau bikin project nih, misalnya menghasilkan produk A. Ya kamu harus bisa dong proyeksiin laba rugi, bisa dong anggaran penjualan tiap tahun depan berapa, terus bisa biaya distribusinya berapa, biaya administrasinya berapa, tipe apresiasinya berapa, iklannya berapa, penelitiannya berapa, pemeliharaannya berapa gitu. Jadi jangan tiba-tiba saya yakin nih tahun depan naik 20% lah, tapi kamu nggak bisa bikin anggaran operasional, nggak bisa bikin proyeksi laba rugi, nggak bisa bikin anggaran pembantu laporan laba rugi, nggak bisa bikin anggaran penjualan, nggak bisa bikin anggaran produksi dan sebagainya. Itu berarti kamu ya semua juga bisa ya. Dua, anggaran finansial ya. Setelah kamu buat semua anggaran biaya keluarnya dan masuknya, pasti ada ujung-ujungnya tuh kamu harus ngomongin tentang finansial ya. Finansial ini anggaran kas, masuk kas ya. Anggaran piutang itu ada di anggaran penjualan. Anggaran penjualan. Bukan ya. Karena ada penjualan kredit ya. Oke. Anggaran hutang itu masuk ke anggaran transaksi finansial. Anggaran penambahan modal itu finansial. Penyusutan aktiva yaitu anggaran persediaan, anggaran biaya finansial. Ya, bisa dilihat ya, wah ini nggak jelas nih. Nah, pertama kali tuh yang dibuat anggaran penjualan. Jadi misalnya kita akan menaikkan 10% tahun depan. Keren ya, atau 50%. Terus bagaimana cara perjalanannya? Yang pertama adalah anggaran penjualan dulu nih kita buat ya. Anggaran penjualan dulu kita buat ya. Baru kita buat anggaran produksi. Anggaran produksi itu akan kalian buat kalau nggak salah di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Nanti ada juga pembahasannya. Situ ada bahan langsung. Oh, ini akuntansi manajemen nih. Anggaran tenaga kerja langsung, overhead. Oh, ini di akuntansi manajemen. Anggaran beban PA.
P dan A. Iya, iya. Ini bahasanya ini banget ya, nggak jelas. Oke, lanjut. Lalu ke biaya per unit, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran HPP ini ya. Terus laporan laba rugi yang dianggarkan, ujung-ujungnya anggaran kas. Anggaran modal, ramalan penjualan jangka panjang, ini pasti menggunakan atau membeli barang modal. Masuk ke laporan neraca dan laporan arus kas yang dianggarkan. Ya, semoga lucu, ada suara anak saya, maaf ya. Lucu kan suaranya. Semoga selanjutnya kalian bisa paham. Tapi ini hanya baru penjelasan di muka saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.